baru etik nih. Tas iki Sumarekon bangunnya cepet, jadi buat demi ngejar insentif PPN teman-teman. Rumah di belakang gue ini dibangun kurang lebih waktunya cuma 14 bulan. Jadi rumah di belakang gue ini serah terima Desember 2024 biar teman-teman bisa dapat insentif PPN. Insentif PPN nominalnya gede banget teman-teman. Jadi lu beli rumah ini udah dapat langsung diskon 50% PPN ya. Ya, itu the power of peraturan pemerintah. Jadi pembangunannya bisa cepat, luar biasa. Rumah di belakang gue ini adalah rumah di dalam kawasan Simfonia, kawasan dengan 3 danau di Gading Serpong. Dengan klaster terbarunya ini namanya Strozi. Jadi sebelumnya dia punya adik namanya Leonora, launching akhir tahun lalu, awal tahun lalu, sekitar lebih Januari 2022. Waktu itu laku keras. Dan ini adalah versi penyempurnaan buat etiknya. Etiknya kayak gimana sih? Nanti kalian lihat langsung. Dan sebelum kita review dalam, gue mau cerita satu kejadian yang cukup menyedihkan, teman-teman. Jadi, seperti kita tahu, teman dan musuh dan co-host gue itu kemarin mengalami musibah karena kelakuannya dia sendiri. Makanya, gue mau kasihan juga. Ya lu sih suka, ya gitulah. Jadi, semoga cepat sembuh Pras. Kita doakan supaya Pras cepat sembuh dan bisa nemenin gue lagi di video-video selanjutnya. Oke, jadi di belakang ini teman-teman, rumah ini lebarnya 8, panjangnya 12. Jadi ada 2 tipe, tipe 8, 12 dan 7, 12. Masing-masing kalian bisa pilih, mau kamar 3 atau kamar 4. Kalian bisa pilih juga mau ada etik, mau etiknya setengah atau etiknya full juga. Dan di belakang gue ini, kamarnya total ada 3 dan etiknya full, oke? Dan lebarnya kita lihat buat rumah lebar 8, sayangnya carportnya cuma 1. Jadi carport 4 meter dan tamannya 4 meter gitu. Kita masuk ke rumah ini. Jadi pertama setelah ada carport, rumah ini nggak ada foyer-nya karena panjangnya cuma 12. Terus panjangnya cuma 12 udah keambil sekitar 4,5 meteran, 4-5 meter buat area depan ini, garis padan bangunan GSB. Jadi di dalam ruangan nggak ada foyer lagi. Kalau kalian mau ada foyer, mau ada tamu datang gimana? Gua sarankan taruh kursi di sini, masih cantik kok. Ini space-nya kurang lebih 2 meter di sini. Taruh kursi di sini buat kursi tamu. 2 kursi sama 1 meja kecil di sini, coffee table. Masih cantik rumahnya buat kalau ada tamu datang mau duduk di luar. Oke lah. Dan dalam kita lihat ya. Ruangan tengah ini nggak neko-neko lah ya. Nggak neko-neko itu maksudnya simple, enak dilihat. Dan karena ini hook, jadi di sebelah sananya ada kaca. Nggak lupa-lupanya gue ingetin teman-teman. Rumah contoh itu biasanya kan selalu ditaruh hook supaya memberikan kesan lebih luas. Tapi ketika kalian ambilnya yang tipe standar, maksudnya tipe badan, jadi area yang sampingnya kaca ini pasti akan tembok. Karena rumah kalian nempel kan. Kalau hook nggak nempel sama rumah lainnya, jadi bisa dikasih kaca. Dan layoutnya cukup simple. Jadi di sini adalah living room yang langsung ada TV. Apakah ada foyer? Di dalam ruangan enggak, tapi di luar itu kayak yang tadi gue bilang, di luar itu bisa kita taruh kursi gitu. Jadi gaya-gaya rumah zaman dulu. Dan area sini, kitchen. Gue belum mau kitchen. Nah, jadi kitchen di sini kitchennya L. Gue suka kenapa? Karena ini kan rumah nggak terlalu panjang kan. Panjangnya cuma 12. Penataan kitchen L gini menurut gue memberikan kesan yang enak lah, enak gitu dilihat ya. Kayak soalnya kan kalau misalnya nggak L, dapurnya kecil gitu. Dan kok misalnya memanjang banget, space-nya nggak cukup karena di belakang masih ada taman 1,5 meter lagi. Jadi L kayak gini oke gitu, dan di belakang masih ada taman lagi soalnya. Di sebelah sini langsung area dining, teman-teman. Di sini interiornya kan dia pakai 4 kursi nih. Karena memang tagline-nya si Strozi ini kalau kita lihat iklan-iklannya betul-betul tujukan buat keluarga muda. Jadi keluarga dengan anak 1, anak 2 yang baru menikah. Nah ini cocok nih. Rumah keluarga muda mapan. Dan di belakang, sebelum kita ke kamar, gue lanjut ke belakang dulu. Jadi di belakang ini ada tanah sisa 1,5 meter. Nah 1,5 meter di sini. Jadi total panjangnya 1,5 meter.
Dan ini gaya rumah semua rekor sekali buat yang tipe Hope. Atasnya langsung tutup pakai tempered. Tapi nanti teman-teman dapat ya atasnya ini adalah langsung atas gitu. Jadi ini jadi tanah, area resapannya, jemur apa semua nanti di sini. Taruh mesin cuci enaknya sih di sini juga gitu. Jadi bisa dikaryakan. Tapi ya ini ide lah. Ini ide bahwa ya ini jadi nggak ada tanah kosongnya, dikaryakan juga. Jadi bisa buat tempat duduk. Dan di sini ada kamar teman-teman. Kamarnya cukup luas. Kamar di lantai 1 ini itu panjangnya kurang lebih 3 meter dan lebarnya 4. Jadi 4 kali 3,15 meter. Nah, meskipun ini bukan jadi kamar tidur, tapi gua sangat yakin ini dikasih kasur 120 juga nyaman buat jadi tempat tidur. Jadi orang tua datang, temen datang, nggak malu-maluin, mereka bisa tidur nyenyak. Dan ini contohnya jadi ruang kerja. Tidak lupa, ini penting nih bos, nature light. Ya, natural light. Jadi orang kacanya bisa langsung cus ke dalam, kacanya bisa ke dalam, cahaya bisa ke dalam karena dia pakai kaca. Di bagian bawah kita lihat di sini ada toilet. Kita lihat, ada toilet. Ini toiletnya bukan sekedar powder, tapi memang bisa buat mandi ya teman-teman. Yang mana sudah didapatkan. Jadi sanitarnya sudah dapat, klosetnya sudah dapat juga, showernya udah dapat juga. Terus di area sini. Seperti kita lihat ini jadi tempat dilarang memindahkan barang. Tapi mohon ditunjukin nggak boleh mindahin, ya udahlah. Ini jadi tempat buat nyimpan barang. Rumah doggy iso gak ya di sini? Harusnya bisa sih buat kandang-kandang anabul kalian. Taruh sini oke lah. Ya, ini jadi tempat buat nyekat barang. Biasanya ini kan dipakai buat gudang ya. Oke, ini lantai 1, kita lihat lantai 2. Ada satu hal simple, rawan nggak kelihatan tapi sebenarnya menyenangkan, yaitu adalah apa? Kalau rumah nggak full dibangun, jadi maksudnya bangunannya nggak di full sampai belakang, itu enaknya gini. Ini mau rumah kalian Hope apa nggak, semua tetap bisa dapat kaca segede gini. Satu di sini, satu di area jendela. Sini di area kita naik tangga, ketika kita naik tangga ada kaca di sini, ada kaca di sini. Jadi ruangannya lebih terang dan terkesan lebih luas juga. Pokoknya banyak kaca, pasti terkesan lebih luas gitu ruangannya. Dan masih ada tempat juga teman-teman buat naruh sesuatu di sini. Meja kerja, ini bisa apapun lah, tapi memang ruangannya cukup gede sih. Karena tipe yang ini, itu adalah tipe yang lantai 2 yang cuma ada 2 kamar. Jadi total rumah ini punya 3 kamar. 1 lantai 1 dan 2 di lantai 2. Kamar anaknya kita lihat. Nah, kilo kamar yang tak maksud kamar simple. Jadi ini ruangannya kan 3,1 kali 3,1, jadi kotak. Cuman semua hal yang dibutuhkan di sini itu ada kasur 120, sekali lagi ini bukan yang 90 nih, masih enak. Lemari, terus meja belajar, ada semua di sini. Dari sini nggak sempit kan. Jadi tatanan interior emang pengaruh banget sih. Plus tambah ini warnanya, kalau kata videografer kita ini sinematik. Wah, warnanya sinematik. Kenapa? Karena di kamera bagus. Emang ya bagus ya. Coba beneran bagus apa enggak menurut kalian? Jadi memang, tapi warnanya memang enak sih, dilihat mata. Birunya biru yang enak gitu. Nah, ini dia kamar utama dari Strozzi. So, kalau sekilas dilihat kamarnya, oh kamar utama cuma gini tok. Oh, tidak gini doang. Kenapa? Karena dia punya kacanya ini walaupun nggak full ya, tapi lebar gitu. Nggak full ceiling to floor to ceiling, dari bawah ke atas. Tapi kacanya ini lebar dan juga ada balkon nih, teman-teman. By the way, karena apa? Gue nggak terlalu suka balkon. Tapi ya, ini ada balkon gitu. Karena bikin kotor. Tapi teman-teman yang suka balkon pasti senang nih model kayak gini. Dan lucunya gini, lu kayak di penjara cuy, balkonnya. Tolong, 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 tolong. Oke, nah. Apa namanya, kelihatannya biasa aja kan, tapi begitu kita kesini baru kita tahu, oh ini baru betulan kamar utama, karena di sini baru ada area wardrobe-nya. Jadi di sini separator. Ini nih bukan konstruksi. Ini kalau teman-teman mau ilangin, mangga dihilangkan. Tapi ini jadi area separator yang mana kalau ganti baju di sini jadi enak nih. Ganti baju di sini karena bisa ketutupan dari sini kan. Lemari di sini jadi rapih gitu. Kesannya ruangannya rapih. Dan di sini ada area meja rias. Meja rias. Kok bisa dipencet ya? Wih,
Walai ring light toh. Ya kalau buat konten enak juga nih. Gue baru tahu ada kaca bisa dipencet gini ya. Keren. Ring light bisa nyala-nyala. Dapat gak? Kagak, beli sendiri. Nah, terus di sini adalah toiletnya. Toiletnya simple, nggak yang fancy, simple tapi fungsional. Kita lihat di sini semua size-nya cukup, gitu. Cukup untuk mandi, cukup untuk buang air besar, buang air kecil, dan ngaca. So ini adalah kamar utama dari Strozy Premium 3 Attic A. Ada yang kurang. Kalau di kamar utama ini ada toiletnya. Terus anak lo, anak teman-teman atau orang yang tinggal di sini, kalau mau ke toilet mau mandi di mana? Nah ini memang interior designer itu pada suka main teka-teki, teka-teki silang, teka-teki misteri. Jadi ini tuh adalah pintu rahasia guys. Pasti kalian nggak notice kan? Gue juga nggak notice tadi. Boom. Wah. Gak mungkin lah nggak ada toilet ya. Jadi ini ada toilet di sini teman-teman. So lantai 2 total ada 2 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Yang paling menarik dari rumah ini belum kalian tonton. Lihat lantai 3 kayak apa. Sebelum memasuki ruangan ini, di sini juga disediain toilet teman-teman. Toilet dan juga wah ini inspirasi buat naruh wine cellar. Artinya apa? Ini ruangan untuk mabok-mabok ya enggak lah. Ini yaitu wine cellar, tapi ini adalah ruangan jang. Harus diakuin ya, ruangan attic ini adalah ruangan attic yang paling fungsional, lega, gampang diakses. Jadi kok selama ini orang bilang attic ya sekedar attic, ini betul-betul ya ruangan yang bisa dipakai, betul-betul ya bisa dipakai. Lu punya ruangan kayak gini, temen lu auto banyak. Kenapa? Tempat lu asik, rumah lu asik buat nongkrong. Jadi teman-teman pada mau ke rumah kalian. Nah, tadi kan gue bilang ini ruangan attic yang full, ada juga yang setengah. Setengah itu adalah layoutnya kayak gini nih, teman-teman lihat ya. Layoutnya seperti ini, yang full, yang setengah, dan ini yang full. Kalau gue mendingan yang full, karena harganya juga beda dikit. Dan area outdoor ini kalau teman-teman pakai mau barbecue atau mau nyebat atau apapun ya bisa di luar. Karena area balkonnya juga gede. Ini baru balkon yang benar-benar bisa dipakai. Cuy, lu bisa taruh kursi gantung kayak gini di sini. Artinya emang gede ini. Balkon ini kurang lebih luasnya panjangnya 1,5 meter, teman-teman. Jadi memang fungsional bisa dipakai gitu. Wah, gue suka sih. Ini betul-betul kalian bisa pakai buat apapun. Buat kamar bisa nggak? Menurut gue bisa loh buat kamar. Walaupun naik ke lantai 3, tapi kan sekarang banyak juga kamar yang taruh lantai 3. Dan ini kamarnya dipakai kamar proper juga. Panas apa enggak? Tinggal lu pasang kurtin aja kalau panas. Ini kan full kaca. Tapi sangat bisa nih jadiin kamar. Tapi sayang sih kalau jadi kamar. Mending ya jadi tempat nongkrong, tempat ruang kerja, studio buat para konten kreator. Cocok nih. Bikin podcast apa di sini. Wah, asik lah. Ini soalnya space outdoornya dingin banget balkonnya. Bahkan mungkin jadi kamar utama kali. Gue nemu 2 hal yang akan gue jadikan pertimbangan ketika gue memutuskan untuk membeli rumah ini. Yang pertama adalah carport. Untuk rumah dengan attic tipe terkecil atau termurahnya 2,8 M. Harusnya orang-orang di sini orang-orang yang punya lebih dari 1 mobil. Apalagi targetnya keluarga muda. 1 buat bapaknya kerja, terus kedua buat mama-mama nganter anak-anak sekolah atau mamanya dia juga gitu. Bisa sih parkir di luar karena road jalannya kan lebar. Tapi lebih enak kalau 2. Cuma ya untungnya road jalan lebar lah. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari 1 mobil, nggak berantem sama tetangga. Terus kedua adalah layout. Untuk rumah harga segini, menurut gua layoutnya biasa, cukup biasa untuk harga segini, dan ini lebar 8 loh ya. Tapi teman-teman, itu semua terbayar lunas gitu. Kenapa? Karena satu, ini dibangunnya di kawasan Simfonia. Simfonia itu ada 3 danau cuy. Ada 3 danau. Jadi sebagai orang yang cinta alam, yang suka sama air, hijau-hijau, carport dan layoutnya termaafkan. Ini dibangun di kawasan 3 danau. Itu satu, dibangunnya di kawasan Simfonia. Terus kedua, ini ready-nya cepat. Kayak tadi di awal gue bilang, karena mengejar program insentif PPN, jadi Desember 2024 atau nggak sampai kurang lebih 14 bulan dari video ini ditayangin ya, rumahnya udah serah terima. Jadi masa tunggunya nggak lama gitu. Terus yang terakhir, yang
gara-gara ini semua termakan itu adalah apa? Ya etiknya ini cuy. Tempat gua sekarang sedang berdiri lantai 3 ya. Etiknya ini super lah gitu. Karena full tapi outdoor balkonnya dapat juga, angin-anginnya dapat, jadi termaafkan. Berapa sih harga yang dibanderol buat rumah ini? Langsung aja guys, tipe 7 harganya itu, ini gua ngomongin etik ya, walaupun teman-teman bisa juga pilih yang non etik, tapi gua kasih harga etiknya. Harga etik untuk tipe 7 x 12 itu adalah 2,8 eman, yang tipe 8 itu 3,2 eman. Kalau tanpa etik gimana? Selisih harganya kurangin 400 juta teman-teman. Cicilannya, terakhir kita bahas cicilannya berapa sih. Jadi untuk tipe 7 itu cicilannya start dari 19,1 juta dengan asumsi cicilan 20 tahun dan bunga 5%. Ini detailnya ada di sini, gua tunjukin di sini, cicilan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Terus untuk yang tipe 8. Tipe 8 itu cicilannya adalah salah, itu tadi tipe 8 guys. Nah, yang tipe 7 cicilannya itu adalah 16,9 juta dengan asumsi bunga 5%, cicilan selama 20 tahun dan bunga DP 10%. Penilaian pribadi gua untuk rumah ini Strozzi Summarecon Serpong at Simfonia, gua akan berikan nilai 8,8/10. Teman-teman yang mau tahu informasi lebih detail atau janjian visit unit rumah ini, hubungin gue di nomor ini. Akan gue tulis nomornya juga di description dan komen. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Gue dan teman-teman mencari properti akan guide kalian buat janjian ke Strozzi ini. Atau kalau misalnya mau rumah lain, kita juga kerjasama dengan banyak developer. Jadi nggak harus di sini, bisa juga kalian mau cari, oh aku mau yang harganya sekian nih, aku mau yang harganya segitu deh. Nah, kita nanti bisa bantu cariin. Kalian kontak dulu aja, nanti kita ngobrol lanjut di sana. Jangan lupa komen, jangan lupa like, dan kalau kalian suka dan merasa terberkati dengan channel ini, subscribe juga biar kita berkembang bersama-sama. Support channel ini guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mau kita review rumah di mana? Komen di bawah. See you di next episode. Mau menikmati antiknya dulu.